splendid, incredible. Oke. Voice good, song good, singer is very That's handsome. right. Sekarang pula I am tukul. listening with you, me, speechless. Oh, speechless. Luar biasa. Speechless. Good. Big applause, one applause untuk Ben. 30 Sakarat Ngomong-ngomong mula Mas tentang Tukul. Sesuatu yang berkaitan dengan mitos. Mr. Tukul observasi. Apa sih mitos? Kan? Tukul. Aku nanti punya acara lagi namanya observasi, obrolan serba bervariasi. Wow, banyak saya tuh kalau punya konsep tuh nggak anu lah, sisa-sisa. Jadi banyak ya? Sisa-sisa. Ini ada sebuah tayangan misteri tentang keluarga Mas Ruben nih. Oh, Kita lihat aja ya. Maaf ya Mas Ruben. Iya. Let's see together. Oh alah. Nah ini dia. Hah? Kena santet. Tahun belakangan Kebakaran ini, santet. Ruben Onsu dan keluarganya sering banget nih guys diteror hal-hal gaib. Demi menyelamatkan keluarganya, Ruben pernah pindah rumah, bahkan pernah memboyong keluarganya ke Singapura. Nah guys, berikut Mimin rangkum kisah-kisah Serem juga mistis ya. yang pernah dialami Ruben dan keluarganya. Let's see together. Aduh, Sejak dibawa. Ruben mulai menjelajahi dunia kuliner, Ruben kerap kali mengalami serangan teror gaib nih guys. Mulai dari setiap tengah malam, Sarwenda suka mendengar langkah kaki di atas atap. Awalnya semuanya mengira itu adalah suara tikus yang mondar-mandir di atas atap. Namun setelah dicari tahu berkali-kali, nyatanya bukan tikus nih guys. Nah, kira-kira apa ya? Ada lagi nih guys, setiap malam hanya lampu rumahnya Ruben saja yang mati. Tapi ketika pagi hari semuanya nyala Serem banget ya. kembali. Astaga. Hal ini dialami Ruben dan keluarga selama 8 bulan. Oh my Itu God. sebabnya tiap malam Ruben dan keluarga tidurnya di dalam mobil. Aduh, kasihan banget sih Kak Ruben. Tidur dalam mobil, ya ampun Tuhan. Nah, kalau kisah yang ini dialami oleh putri Ruben yaitu Thalia. Ular tuh. Thalia pernah 3 kali bertemu dengan ular kobra hitam di dalam rumahnya. Oh my God, Aduh, Tuhan. serem banget sih, nggak kebayang ya guys. Thalia kan masih kecil banget. Tidak sampai di situ saja nih guys. Ruben pribadi juga pernah mengalami hal yang tidak mengenakan. Tiba-tiba saja paha kanan Ruben mengeluarkan darah tanpa adanya luka sedikit pun. Wah, kira-kira karena apa ya? Oh Tuhan. Baru denger kami guys. Iya Tahu benar. nggak sih guys, teror gaib ini tidak hanya menyerang Ruben serta keluarga. Teror-teror ini pun datang ke restoran milik Ruben dan juga Sarwenda loh. Secara tiba-tiba, salah satu bisnis kulinernya Ruben terbakar habis. Tidak itu saja, bahkan ada beberapa karyawannya yang katanya kesurupan, bahkan kesurupan massal loh. Sehingga beberapa karyawan tersebut harus resign karena takut dijadikan tumbal. Aduh, serem banget sih terornya. Wah, bikin merinding banget ya kisah-kisah dari teror gaibnya Kak Ruben dan keluarga. Tetap semangat ya Kak Ruben. Cayo. Merinding Sangat luar banget. biasa sekali. Ujiannya sangat bertubi-tubi. Tapi mungkin karena Mas Ruben beserta Musiknya keluarga lebih horor. dengan ketenangan dan selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa bagaimana cara menyelesaikannya, pasti ada jalan keluarnya. Nah, kita akan nanya ke Mas Ruben. Mas Ruben, Ya. maaf Mas Ruben. Kenapa sampai dapat teror mistis Mas Ruben? Apa ada yang nggak suka? Ya, kalau ngomong masalah nggak suka, saya yakin kan di dunia ini ada hitam, ada putih. Yes. Kita tidak bisa membuat semua orang menjadi putih. Tidak bisa membuat semua orang menjadi hitam. Tapi saya juga tidak menghalangi orang yang, saya juga tidak meminta semua orang itu selalu suka dengan kita. Betul. Ya, tapi hal yang kayak gitu sebenarnya dari istri saya duluan. Saya kan waktu itu sering banget pulang malam karena
acaranya live-nya pulangnya malam kan. Hmm. Jam 12 setengah 1. Musiknya nggak usah gini lah. Jam 1. Dari jam 11 malam tuh karena dia cuman berdua sama anak, waktu itu kan masih ada Thalia doang kan. Jadi dia selalu ngomong, aku tuh sering banget ketemu dengerin orang lagi lari gitu. Aku kirain tikus. Tikus. Kirain tikus dong. Terus aku suruh tukang ngecek. Maksudnya kalau misalnya kita kan harus masuk ke plafon gitu kan susah gitu. Suruh orang rumah ngecek nggak ada. Suruh taruh perangkap tikus nggak ada gitu. Jadi kayak udah suruh beberapa orang, 4-5 orang yang naik, akhirnya jawabannya semuanya nggak ada. Sampai taruh perangkap tikus pun nggak ada. Kayak tikusnya yang ada tuh kayak yang apa sih, kayak curut yang kecil-kecil gitu loh. Model-model kayak gitu nggak? Curut. Biar nggak terlalu tegang ya. Nggak mungkin kan, karena langkahnya tuh bener-bener kayak orang jalan. Terus kalau nggak orang kayak di depan pintu aku kayak mau masuk, mau buka pintu tapi nggak jadi masuk gitu, kayak nggak bisa buka. Jadi dia cuma jalan sampai depan pintu aku. Itu yang aku dengar. Tapi aku kan orangnya yang kayak apa sih gitu. Jadi ya Pekan aja ya gitu. iya, aku orangnya tuh yang lebih kayak nggak percaya gituan gitu. Dan lagian kan kalau aku lagi sama Thalia, kalau aku ngerasa takut atau aku lagi ngerasanya panik, pasti otomatis anak aku yang kecil juga bisa ngerasain Rasain kan, karena pada gitu. saat itu masih ASI. Iya, dan cuman emang berdua gitu. Kok jadi takut ya? Iya, paham. Gitu. Jadi Luar biasa. memang pada saat itu kita masih ya stay positif aja gitu. Gus. Maksudnya ya paling tikus, paling ini gitu. Jadi cuman makin kesini ya makin yang menurut kita kayaknya nggak wajar gitu. Tapi kalau orang bilang itu dari rumahnya, enggak. Nah, itu make sure 100% enggak dari rumahnya. Karena kalau dari rumahnya itu dari awal kita tinggal. Ya. Kalau ini kita udah tinggal berapa tahun yang di situ? 5 5 tahun. Lain, 5 Pak. tahun dan itu baru 6 bulan terakhir kan nggak mungkin gitu. Gitu. Tahu saya. Jadi ya buat saya pada saat itu ya akhirnya kenapa akhirnya ke blow up di media? Sebenarnya saya juga nggak kayak gitu, tapi Ke blow up itu karena Ke blow up itu karena- yang akhirnya orang yang lempar batu. Dia takut karena kan dia sering keluar dan cuman aku sama anak Iya di sih. rumah, dan pada saat itu aku hamil ya. Iya, hamil. Tuhan ya. Ih, hamil ya. ngapain sih pakai band kayak gitu? Pakai band kayak Hamil gitu. kalau nggak salah lagi hamil. Musik kayak Lagi gitu. hamil, dan walaupun maksudnya di rumah ada yang ngejagain juga kan, takutnya yang namanya manusia sesama manusia, karena dia udah ngelempar batu dan ada bentuk surat ancaman sih. Apa isinya itu? Jaga nyawa keluargamu. Pokoknya dia bilang apa ya, jaga nyawa keluargamu gitu-gitu. Jadi Sudah terintimidasi ya, udah. iya. Dan saya sampai itu pun saya nggak pernah berpikir siapa. Jadi ketika banyak orang, saya sudah sering ketemu ada beberapa yang kalau di acara TV gini kan tiba-tiba segmennya suka ada yang paranormal ini. Mereka selalu bilang, kok lu gelap ya gitu. Lu yang salah kali, enggak gitu. Jadi kok lu gini, enggak, emang gue lagi habis dari pantai gitu. Jadi saya selalu ngalihin ke situ, tapi makin kesini kayak makin sering gitu. Dan terus suka ada fans yang baik sekali, mereka yang tiba-tiba suka dateng, yang ya mungkin mereka punya kelebihan lain kan Mas gitu. Jadi ngasih tahu Mas Ruben hati-hati ini sebelum berita itu ramai itu. Jadi diamati banget akan hal itu. Tapi saya akhirnya sama istri saya tuh mulai merasa aneh itu ketika ular. Wow. Thalia. Ketika ular itu ada Di mana itu? di rumah, justru saya itu setiap ada itu pasti pas saya lagi nggak ada terus di rumah. Aduh, Yang berarti ketemu keluarga Thalia diganggu soalnya. ya? Tiga-tiganya ular itu yang ketemu pasti anak saya Oh Tuhan. Di posisinya di mana? Di dalam rumah. dalam rumah. Maksudnya dalamnya itu di halaman, di Enggak, luar. Di tangga. di tangga. Jadi ularnya itu dia lagi jalan mau menuju ke kamar. Ih, Wow. Oh my Ay, god, pertama. merinding gua. Terus yang kedua di yang foto tadi tuh. Di dekat Yang tempat, batu. ya, tempat kolam renang. Ya, yang ketiga di bangku tempat saya duduk. Kan biasa kita kalau di rumah ada tempat duduk yang biasa Ya. kita pasti duduk. Nyantai. Saya biasa kalau setiap pulang kerja waktu di rumah itu ya
sebelum saya naik ke atas, biasanya saya kalau udah naik ke atas tuh nggak turun lagi, gitu. Nah ini sebelum saya naik ke atas tuh pasti saya duduk dulu situ, nggak ada view-nya tuh ke kolam renang, diam dulu. Saya suka gemercik air gitu. Nah di bangku yang biasa saya dudukin itu, anak saya ketemu ular dengan ular jenis yang sama. Tapi saya masih stay positif lagi mas. Stay positif, saya pikir apa? Akhirnya saya datangkan orang yang mengerti apakah di daerah atau wilayah saya tinggal ini ada kemungkinan ular kobra ini hidup gitu. Maksudnya ada Bersarang, iya bersarang bertelur. atau gimana, dan ternyata itu fix nggak ada sama sekali. Nah terus cara melindungi keluarga Mas Ruben tuh dengan hal mistis tuh dengan cara apa? Mas Ukul, saya sampai sekarang nih, sampai detik ini saya bicara, itu saya nggak kemana-mana mas. Berdoa aja. Luar biasa. Berdoa. Ayah, Jadi ayah. Oh, selalu